Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Muliakanlah. Ketika hampir tiba waktunya diangkat ke surga, Yesus mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Tetapi Yesus berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan, datanglah seseorang di tengah jalan dan berkata kepada Yesus, "Aku akan mengikuti Engkau kemanapun Kau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Rubah mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Putra Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu kepada seorang lain Yesus berkata, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus menjawab, "Biarlah orang mati mengubur orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Lalu seorang lain lagi berkata, "Tuhan, aku akan mengikuti Engkau, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Setiap orang yang siap membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, di Indonesia ini kasus intoleransi itu tidak menurun tapi makin tajam ya. Kita bisa melihat tahun lalu itu viral, umat Katolik di Jogja itu satu keluarga mau pindah ke Bantul, ditolak oleh warga desa dengan alasan ya karena tidak seiman gitu. Ini menunjukkan bagaimana masyarakat ini sudah mulai mengeras dan membeku dengan toleransi. Dan itu cukup viral, kita bisa melihat juga kasus di Medan juga demikian. Orang mengeluh tentang agama yang lain, malah yang mengeluh itu malah kemudian dimasukkan penjara. Ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana karena iman itu orang itu bisa ditolak oleh masyarakatnya. Karena iman yang memang tertutup, eksklusif dan tidak terbuka. Demikian juga pengalaman ditolak ini ternyata juga Yesus ini juga ditolak karena iman keyahudiannya gitu. Jadi Yesus yang mau ke Yerusalem ini ditolak oleh orang-orang Samaria gitu. Kita tahu orang Samaria ini mereka tidak mengakui agama Yahudi secara resmi ya, dan tidak mengakui pusat agama Yahudi itu di Yerusalem. Dulu di masa pembuangan orang Israel yang tersisa, tertinggal itu lalu menikah dengan bangsa-bangsa lain dan mereka itu lalu menjadi orang Samaria. Ya separuh-separuh antara Yahudi dan tidak begitu. Sehingga mereka tidak menyembah Allah di Yerusalem tapi menyembah Allah di Gunung Gerizim. Mereka juga tidak melakukan beberapa ibadat peraturan Taurat Musa. Dan mereka juga merasa berbeda ya, alirannya dengan mereka yang mengakui Yerusalem sebagai pusat agama Yahudi. Sehingga pada saat Yesus itu merencanakan mau ke Yerusalem, mampir di Samaria,
itu ditolak. Padahal dia sudah mempersiapkan orang untuk mendahului, mempersiapkan untuk tempat istirahat dan sebagainya gitu. Dan itu yang lalu membuat dua murid itu, Yakobus dan Yohanes, itu marah itu. Yakobus dan Yohanes itu lalu disebut sebagai anak-anak guruh ya, Boanerges namanya. Itu artinya anak-anak guntur, karena emosinya menyengat. Tahu kalau ditolak tidak boleh masuk Samaria itu, mereka mengatakan, Tuhan apa engkau supaya kami menyuruh api turun dari langit supaya terbakar itu desa Samaria yang menolak kamu gitu. Ini latar belakangnya seperti itu. Yesus ditolak orang Samaria karena ya kepercayaan Yahudinya itu yang pergi ke Yerusalem dicurigai seperti itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kita bisa melihat apa yang diperbuat oleh Yesus pada saat melihat dua muridnya ini, Yakobus dan Yohanes, yang emosional setengah mati karena penolakan orang-orang Samaria ini. Yesus mengatakan enggak. Jadi mengatakan malah Yesus itu menegur mereka ya, lalu pergi ke desa lain. Enggak perlu, udah enggak usah dituruti emosimu, ditegur. Dan ini menjadi teladan dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih. Mengapa kita tidak boleh terpancing dengan emosi terkait dengan soal beda agama gitu. Ya, kita bisa jadi mengalami penolakan juga terhadap orang yang berbeda agama dengan kita itu. Dan kita tidak boleh terpancing dengan emosi. Karena mau ditunjukkan oleh Yesus, kita ini jangan mengikuti hukum dunia. Anda dan saya ini sudah merdeka, dikatakan oleh Santo Paulus kepada umat di Galatia, bacaan kedua begitu. Sungguh indah itu, bacaan kedua itu menjadi pegangan kita itu. Saudara-saudara, Kristus telah memerdekakan kita supaya kita benar-benar merdeka. Bukan merdeka dari penjajahan, merdeka dari dosa asal. Kita itu merdeka betul dari kekuatan dosa asal ini. Sehingga sungguh kemudian jangan mempergunakan kemerdekaan itu untuk kemudian jatuh ke dalam dosa lagi kan gitu. Tidak digunakan untuk kesempatan untuk hidup dalam dosa, tetapi layanilah seorang akan yang lain karena kasih. Ini kita bisa melihat apa yang sungguh sikap Yesus, mengapa dia tidak terpancing emosi juga seperti para rasul, tapi justru menegur para rasul yang terpancing emosinya atas penolakan orang Samaria. Ibu Bapak, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, maka hukum kasih ini sebenarnya juga berlaku kepada kita, meskipun Anda dan saya ini bisa menderita juga karena penolakan itu. Kita bisa gengsi, bisa tersinggung, bisa tidak terima dan sebagainya ini. Ya, kalau dikatakan mayoritas minoritas itu kan hitungan apa itu? Di KTP kita enggak ada kalau saya mau memprovokasi loh. Bayar pajaknya podo kok diperlakukan beda, ini enggak. Betul ya? Jadi kalau mau saya provokasi kan seperti itu. Harusnya kita protes, enggak bisa ini saya diperlakukan kok beda hanya gara-gara Katolik, hanya gara-gara Kristen gitu. Mentang-mentang kita ini minoritas sehingga perlakuannya dibedakan dan sebagainya. Bayar pajaknya podo kok, sekolah ya podo, sembarang kalir podo kok dibedakan kan gitu. Tapi kalau kita terpancing emosi seperti itu ya jadi tambah runyam. Makanya dikatakan, akan tetapi kalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah jangan-jangan kamu saling membinasakan kan gitu. Maka sikap umat SMTB menurut saya sudah lebih bijak kalau kita bisa melihat dengan peristiwa tragedi 13 Mei 2018 itu. Tapi yang penting itu bukan persoalan oke, kita bisa menerima hal-hal yang berat seperti itu karena Kristus. Tapi yang penting adalah kita sungguh-sungguh untuk berani untuk mewartakan dan eksis betul mewartakan kasih itu. Bukan mewartakan untuk persoalan yang lain, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi ini yang enggak mudah, Ibu Bapak saudara-saudari yang terkasih. Karena apa? Ya, tantangan milenial kita saat ini itu ya. Kita itu mungkin tidak setiap kali kita berdebat soal beda agama dan sebagainya ya. Mungkin kita tidak setiap kali berjumpa dengan orang-orang seperti itu.
Tapi kalau Anda di medsos, Anda masuk ke media sosial, Anda ke YouTube, Anda ke Instagram, macam-macam, yang TikTok macam-macam, yang bicara soal agama, lalu kemudian ada yang komentari nggak enak dan sebagainya. Wow, kita itu ikut panas membaca komentar-komentarnya aja. Ya, lalu tangan ini rasanya pengen bales juga ikut-ikutan. Jempol ini mau maju nggak jadi, mau maju nggak jadi. Hanya gara-gara medsos itu kita bisa emosi sendiri. Padahal ya di kamar, masuk kamar habis doa senyum-senyum, masuk belum keluar marah-marah, kurang ajar gua. Ya pemetu kamar kok wis ngamuk-ngamuk. Ya gara-gara medsos. Gara-gara terpancing emosi. Gara-gara melihat komentar-komentar yang ada itu. Ini dunia milenial kita ini. Jadi kita itu bisa kemudian ikut-ikutan mengeras seperti yang lain gitu ya. Ikut-ikutan menjadi hanyut di dalam budak dosa itu. Bisa ikut mencerca orang, menyalahkan dan sebagainya, bisa marah dan sebagainya gitu. Dan itu yang kemudian kita bisa melihat, ya itu semua kan untuk membenarkan kita, iman kita ini digodam, kita digoyah dan sebagainya gitu. Dan itu yang lalu menimbulkan begitu banyak hal berkecamuk dalam diri kita itu, ya. Sehingga lalu banyak tambah masalah, tambah pikiran, tambah gak karu-karuan. Nah, Bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Anda dan saya dipanggil seperti Yesus tadi. Ya, tidak mudah terpancing dengan emosi. Ini para murid ini kan udah manas-manasi Yesus nih. Yesus, izinkan kami menurunkan api petir dari atas itu untuk menghancurkan desa yang menolak kamu gitu. Yesus malah menegur mereka. Kita dipanggil dalam dunia saat ini, milenial ini juga tidak mudah terpancing dengan hal-hal seperti itu. Kita dipanggil untuk kembali ya mengasihi. Dan Anda dan saya ini memang tidak hidup dari daging, menurut Santo Paulus. Kita itu tidak mengikuti hukum-hukum alam yang membuat kita itu lalu kemudian menjadi budak dosa itu, sehingga lalu terkena hukum saling menghakimi satu dengan yang lain, ya, saling berbalas satu dengan yang lain dan sebagainya. Allah, Tuhan Yesus itu sudah memerdekakan Anda dan saya itu. Lah nanti kalau tambah runyam gimana, Romo? Oh, enggak masalah, itu Tuhan akan juga berkarya, enggak mungkin Anda dan saya tergantung sepenuhnya pada kita semua juga enggak. Kalau kita mengimani sungguh Roh Kudus yang terus berkarya untuk mewartakan kebaikan bagi dunia ini. Kita bisa melihat dalam bacaan pertama bagaimana Elia itu yang sungguh-sungguh nabi luar biasa saja, ya, dia itu dengan rendah hati lalu menurunkan hak kenabiannya kepada Elisa itu. Karena perintah Tuhan, pasti ada penerusan yang lebih baik dan lebih sesuai dengan zamannya gitu. Sehingga lalu hal-hal seperti ini tetap menjadi tantangan kita, tapi juga kita dipanggil untuk tetap beriman kepada Yesus dengan yakin dalam kondisi apapun, ya, pejah gesang derek Gusti kan gitu. Mati hidup saya mau tetap ikut Kristus gitu. Dalam kondisi apapun, mungkin situasi yang berat saat ini pun Anda dan saya dipanggil untuk tetap berani ikut Yesus, berani untuk tetap mengasihi. Senyampang dengan ini Bapak saudara-saudari yang terkasih, Kementerian Agama itu sejak menteri yang lampau yang dilanjutkan dengan sekarang ini ada program yang namanya moderasi beragama. Itu program yang ditanamkan supaya bangsa Indonesia ini, Anda dan saya ini kalau beragama itu moderat. Beragama yang seturut dengan kebudayaannya. Beragama yang membuat kita itu juga menghargai orang lain sebagai sedulur, sebagai sesama, bukan sebagai musuh. Kalau yang lain melihat kita mencureng-mencureng, ya, meripati curiga, mendelik-mendelik, kita jangan ikut-ikutan mengeras begitu, jangan ikut-ikutan mencureng begitu. Tapi kita dipanggil untuk kembali, ya, merasakan betul ya sudah panggilannya seperti ini. Kalau ada yang bersikap seperti itu, saya harus terbuka untuk lebih mengasihi. Nah, Bapak, saudara-saudara yang terkasih, moderasi beragama juga berarti kita juga tidak dipanggil untuk menjadi sangat fanatik dengan agama kita sendiri, ya, sehingga lalu tertutup untuk sungguh-sungguh yang lain itu
nulla salus extra ecclesiam itu seperti era abad pertengahan itu, di luar gereja tidak ada keselamatan gitu ya. Enggak lalu menganggap yang lain itu memang kotor, berdosa, iblis dan sebagainya, juga enggak. Allah justru memanggil Anda dan saya itu untuk ikut serta dalam karyanya, terlibat betul di dalam tantangan sekarang situasi ini. Kalau Anda mau terjun ke dunia medsos, ya Anda bisa tulis kata-kata yang mendamaikan, menenteramkan. Ayo jangan bertikai terus, kita ini sedulur loh. Ayo jangan saling menyalahkan, kita ini kan saudara sebangsa setanah air, gitu aja. Tulis-tulislah yang mendamaikan. Jangan tulis yang ikut-ikutan terprovokasi atau ikut panas dan emosi gitu. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, inilah panggilan kita. Mengikuti Yesus seperti Dia yang menegur murid-muridnya, kita juga ditegur bila kita juga terpancing dengan emosi kita hanya hal-hal yang sensitif terkait dengan ajaran iman kita. Mari kita kembali teguh mengikuti Yesus untuk mengasihi siapapun yang mungkin juga membuat kita menderita. Saya bersyukur Bapak Ibu bisa bergaul dengan para masyarakat yang berbeda agama, ya, dengan karyawan-karyawati, dengan teman-teman sekantor, dengan siapapun yang berbeda agama, dengan sungguh tulus, terbuka dengan saling mengasihi, dan tidak mudah untuk terjebak untuk saling menyalahkan satu dengan yang lain gitu. Saya menyapa Anda yang hari-hari ini, mungkin Anda sedang sakit hati karena Anda tersinggung iman kekatolikan Anda. Saya menyapa Anda yang mungkin sekarang sakit hati karena iman kita dijelek-jelekkan dan ingin membalas suatu saat. Saya menyapa Anda yang hari-hari ini mungkin merasa ditolak seperti Yesus, tidak diterima di dalam komunitas Anda. Anda yang sungguh ingin menunjukkan betul bagaimana kasih Tuhan. Semoga Anda sungguh memperoleh bahwa membela Kristus juga membela kasih-Nya, membela Kristus juga membela salib-Nya, membela Kristus berarti membela penderitaannya, dan membela Kristus berarti juga membela kebangkitannya untuk kita semua. Semoga kita semakin bijak, semoga kita semakin kokoh dan teguh dalam iman kita. Berkat Tuhan menyertai kita semua.